Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Farafianita dari kelas Matematika 1 dengan NIM 2110101070014. Di sini saya akan mempresentasikan 10 bab di mata kuliah fikih mulai dari bab 1 sampai dengan bab 10. Yang pertama itu tentang definisi ilmu fikih dan juga urgensi ilmu fikih. Secara bahasa, kata fikih memiliki dua arti. Arti yang pertama itu yakni al-fahmu al-mujarrad, yang artinya yakni mengenai secara langsung atau hanya mengerti saja. Kemudian arti yang kedua itu al-fahmu ad-daqiq, yang artinya adalah mengerti ataupun memahami secara mendalam serta lebih luas. Sedangkan secara etimologi, fikih itu berasal dari kata faqaha, yafaqhihu fikhan, yang artinya pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini itu adalah pemahaman mengenai agama Islam. Dengan begini, fikih itu merujuk pada arti memahami agama Islam secara menyeluruh. Untuk urgensi ilmu fikihnya, unsur utama yang menjadi tiang ajaran agama adalah ilmu fikih ini sendiri. Sehingga urgensi ilmu fikih dalam Islam itu tidak dapat diragukan lagi, karena mempelajari ilmu fikih merupakan suatu hal yang harus kita pahami. Selanjutnya, sejarah ilmu fikih dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Yang pertama itu pada periode Rasulullah SAW. Periode ini dianggap sebagai masa terpenting dalam sejarah perkembangan fikih karena periode ini adalah periode wahyu. Kemudian yang kedua itu periode tabi'in. Di masa fikih ini telah berkembang dan tumbuh sesuai dengan kemajuan yang ada. Islam itu telah menyebar luas di daerah luar Madinah. Kemudian ada pada yang selanjutnya periode modern. Perkembangan fikih di masa ini sangatlah dituntut oleh kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Itu artinya masyarakat muslim itu harus bisa mengemasnya dengan benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian bab selanjutnya tentang aliran-aliran ilmu fikih. Yang pertama, aliran mutakallimin. Itu merupakan aliran yang dianut oleh kebanyakan ulama yang tergolong dalam Makkiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Kemudian yang kedua, aliran Hanafiyah. Aliran ini disebut juga dengan aliran fuqaha. Aliran fuqaha yang dianut oleh ulama mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga itu aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin adalah aliran yang mengkombinasikan metode mutakallimin dan juga metode Hanafiyah. Kemudian materi selanjutnya tentang taklid, talfiq, dan juga ittiba. Yang pertama taklid. Taklid itu berasal dari kata kolado, yaqalidu taklidan, artinya meniru, menyerahkan, menghiasi, dan juga menyimpangkan. Secara istilah, taklid ini adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Kemudian yang kedua, talfiq. Talfiq berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan secara istilah itu dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat yang ketiga, yang antara kedua pendapat tadi itu sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Kemudian yang ketiga, ittiba, berasal dari bahasa Arab, yaitu ittibaan, yang artinya adalah mengikuti atau menurun. Jika kita gabungkan definisi dari pengertian ittiba itu, dapatlah kita simpulkan bahwa ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang fikih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terkait pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Yang selanjutnya materi kelima itu tentang sumber-sumber hukum Islam. Pada hakikatnya sumber hukum yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya. Tempat diambilnya hukum Islam ini disebut dengan sumber hukum. Adapun sumber-sumber hukum di sini di dalam Islam itu yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Selanjutnya sejarah perkembangan dan penyebaran munculnya 4 imam mazhab. Sejarahnya di awal abad 2 Hijriah hingga pertengahan abad 4 Hijriah, pada masa ini muncul banyak mujtahid yang mazhab dan pendapatnya diikuti. Di antaranya 4 mazhab yang kita kenal sampai sekarang itu kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk perkembangan 4 mazhabnya itu yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini hanya berdasarkan ijtihad saja. Sedangkan mazhab pada masa sahabat
setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini masing-masing memiliki pendapat dalam menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini mulai bermunculan para ulama fikih. Pada masa ini kita mengenal istilah fuqaha al-Madinah. Kemudian yang terakhir, mazhab pada periode pembentukan. Muncul banyak sekali imam mazhab yang terkenal dari masih banyak pengikutnya sampai sekarang. Selanjutnya, pengertian dan perbedaan ruang lingkup fikih dan juga syariat. Fikih Islam itu mencakup seluruh perbuatan manusia karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hambanya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dengan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Hukum fikih diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu fikih ibadah, kemudian fikih al-ahwal as-saksiyah, selanjutnya fikih muamalah, dan fikih sisa syariah. Yang selanjutnya itu tentang fikih dan juga usul fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqaha, itu artinya pemahaman, sedangkan secara istilah, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syar'i, amali, atau praktis yang ditetapkan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dalil yang terperinci. Kemudian untuk ruang lingkup fikih yakni hukum juz dan dalil tafsili. Hukum juz'i yakni hukum individual yang bersumber pada topik tertentu. Usul fikih memiliki nama lain itu takrib idofi, di mana usul berasal dari kata as yang artinya itu sesuatu yang dijadikan dasar untuk sesuatu yang lain, yang artinya kemudian usul itu dijadikan dasar dalam fikih menurut beberapa ulama, yakni itu contohnya Al-Khudari itu mengartikan bahwa usul fikih itu beberapa kaidah yang dinisbatkan dengan beberapa hukum syarat dari beberapa dalil tertentu. Kemudian selanjutnya tentang riba dan contohnya dalam perspektif 4 mazhab. Pengertian riba sendiri itu menurut bahasa itu artinya tambahan, sedangkan menurut istilah riba adalah tumbuh dan membesar. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab dapat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang. Namun hal itu bukan termasuk riba. Menurut ulama fikih, pengertian tumbuh dan berkembang ini memiliki arti yang khusus, sedangkan menurut Imam Hanafi, riba ini adalah sesuatu tambahan harta dengan harta. Hal ini dapat kita ketahui bahwa riba merupakan pertambahan harta yang tanpa adanya nilai ganti yang sama. Kemudian yang terakhir itu tentang cadar menurut 4 mazhab. Pengertian cadar. Istilah cadar berasal dari bahasa Persia, yaitu cadar yang berarti tenda. Ada beberapa perbedaan di antara cadar, jilbab, dan juga khimar. Berikut peristilahan yang digunakan untuk membedakan. Kalau cadar itu adalah hijab yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah kecuali mata. Sedangkan jilbab yaitu pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan juga wajah yang bisa dikenakan oleh para perempuan muslim. Sedangkan hijab yaitu dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Dinding ini bisa berupa tirai atau yang lainnya yang fungsinya untuk memisahkan antara majelis laki-laki dan juga majelis perempuan. Mazhab Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi ini terkait penggunaan cadar, beliau berpendapat bahwasanya wajah wanita itu bukan termasuk aurat, tapi hukum memakai cadar dihukumi sunnah atau dianjurkan, dan bisa juga menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Menurut mazhab Imam Maliki terkait hukum cadar, beliau berpendapat bahwa wajah itu bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.